Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Actually, I'm standing here not as a rector of UIN Sunan Kalijaga, but as a program manager or program coordinator of the collaboration between in CHR and Pasar Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Profesor Kamsi dan Profesor Maragustam. Yang saya hormati para Wakil Rektor, Dekan, wabil khusus Direktur Pasar Sarjana Profesor Muhammad Nur Ikhwan yang menjadi host dan leading sektor pelaksanaan seminar internasional pada pagi hari ini. Yang saya hormati tentu saja Bapak Kahanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam. Terima kasih telah memberikan pencerahan dan sambutan kepada kita semua, Pak. The Honorable Director of Norwegian Center for Human Rights, Professor Lina Larsen. Thank you for coming and collaborating with us to run the program on the strengthening KUA for children rights, as well as our distinguished guest from Morocco, Professor Amal Nasheed Idrisi. She is professor from the University of Maulai Ismail Magnus, and Dr. Nuruddin Labiat, faculty member from International University of Rabat, and Dr. Jeremy Khan from International University of Rabat. Certainly, I have to express my gratitude as well to our distinguished speakers. Sudah ada bersama kita Pak Kiai Fakihuddin Abdul Qadir yang terkenal dengan Kupi dan Mubadalah. Wow. He is the ideologue behind Mubadalah discourse in Indonesia, the main ideologue. Juga bersama kita ada Profesor Ismail Lailawati, faculty member at the Sharia and Law Faculty, working largely on the issue of women, children rights, as well as family affairs. Juga bersama kita Ibu Dr. Rita Pranawati yang baru saja menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia. Beliau ini lama di KPAI sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tapi sekarang bergeser sedikit ke Senayan menjadi staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya kira isu-isu tentang children rights tetap akan bergema kencang, terutama melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga sebentar lagi bergabung bersama kita Ibu Alisa Wahid yang akan memberikan pencerahan-pencerahan dan perspektif kepada kita semua. Nanti Mas Abdul Mufid juga akan berbagi tentang apa yang kami lakukan selama ini, terutama dalam konteks mendudukkan doktrin-doktrin dalam agama Islam dengan human rights yang menjadi isu sentral dalam program kolaborasi ini. Di sore hari nanti Bu Is akan berbicara dengan Pak Halili dan satu lagi dengan Bu Rita Pranawati. Ini satu seminar yang kita rancang sebagai bagian untuk memperkuat program 3 tahun yang kami lakukan tentang penguatan kapasitas penghulu dan penyuluh agama dalam hak-hak anak. Bagaimana memahami hak-hak anak dan kemudian menerapkannya dalam praktek sebagai garda depan memberikan bimbingan dan penyuluhan serta pendampingan kepada masyarakat.
perlu saya ceritakan sedikit bahwa program ini sudah berlangsung sejak 2013. Sudah lebih dari 10 tahun. Diawali dengan pembicaraan yang intens dengan Profesor Lina Larsen, Profesor Billy Van Don Harder, yang hari ini tidak bisa datang karena ada masalah masalah keluarga. Suami beliau sakit kalau saya tidak salah jadi harus meng-cancel kedatangan beliau. Pak Dirjen juga tadinya bersemangat sekali untuk datang, tapi kemarin memberitahu hari ini harus rapat dengan Menteri Polkam mendampingi Menteri Agama terkait dengan beberapa isu penting yang berkembang akhir-akhir ini. Nah, program ini sudah berlangsung sejak 2013 dan bertujuan untuk mendisiplinasi, memberikan pemahaman yang utuh tentang human rights, hak asasi manusia, terutama di kalangan masyarakat Indonesia, dengan bekerja sama dengan teman-teman yang berkiprah di kantor urusan agama, khususnya penghulu dan penyuluh agama. Kami memahami bahwa hak asasi manusia ini masih merupakan hal yang sering disalahpahami. Sebagian besar masyarakat kita memahami bahwa hak asasi manusia itu konsep barat yang dicekukkan ke dalam pikiran kita supaya kita tunduk dan patuh pada dominasi barat. Itu persepsi umum yang berkembang di masyarakat. Padahal kalau kita pelajari dengan seksama, hak asasi manusia itu sesuatu yang bersifat universal. Dia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa kecuali dan melekat pada individu tersebut sejak dia dilahirkan sebagai anugerah dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Hak itu ada pada setiap individu. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu itu lahir dalam keadaan bebas, dalam keadaan merdeka. Dia tidak boleh diperbudak, tidak boleh disiksa, tidak boleh dimarginalisasi, tidak boleh diberikan perlakuan-perlakuan yang tidak adil dan tidak sebagaimana mestinya. Setiap orang tanpa kecuali. Nah, kami memahami bahwa hak asasi manusia sebenarnya inti dasar juga dari ajaran syariah, dari ajaran Islam yang kita kenal sebagai maqasidus syariah, hifzun nafs, kemudian hifzun nasl, hifzul aqal, hifzul mal, hifzul din. Itu pada intinya adalah perwujudan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang dalam bahasa universal dirumuskan sebagai hak asasi manusia. Bagaimana manusia diberikan perlindungan maksimal dari kemungkinan mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi. Jadi kita pertama-tama berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa HAM itu adalah sebenarnya inti dasar dari ajaran Islam, atau inti dasar ajaran Islam itu kalau kita pahami dengan baik ya ketemunya juga di hak asasi manusia atau humanitarian values. Kita sekarang mendengar dari Ketua Umum PBNU wacana yang bergema kencang tentang Islam humanitarian Islam, Islam kemanusiaan. Ya inti dasarnya juga sama, Islam yang memberikan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Turunan dari Islam humanitarian itu fiqhul hadara, fikih peradaban. Fikih apa? Fikih yang tidak terjebak pada tafsir-tafsir yang temporal, karena pemikiran ulama, pemahaman ulama tentang satu kasus tentu berangkat dari situasi yang berkembang pada masanya, dan karena itu dipahami bersifat temporal. Tetapi nilai-nilai dasar di dalam fikih itu kalau dicermati dengan baik ya juga ketemunya pada bagaimana menegakkan peradaban yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Fiqhul hadara itu yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, oleh organisasi-organisasi Islam arus utama di Indonesia. Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan, menghargai perbedaan, Islam yang menentang segala bentuk kekerasan, Islam yang menghargai keragaman beragama, religious diversity,
kemudian juga menghargai perbedaan gender, meletakkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang setara, dan seterusnya. Inilah Fikul Hadarah yang bertemu dengan apa yang kita perjuangkan bersama-sama dalam program kerjasama pasca sarjana dengan Norwegian Center for Human Rights ini. Ya, kenapa KUA? Karena kami tahu bahwa sebenarnya ada potensi luar biasa dari teman-teman KUA yang tidak disadari oleh banyak pemangku kepentingan di negeri ini. Teman-teman KUA, penghulu dan penyuluh itu kan kami pahami berada di intermediate level. Dia memainkan peran intermediate, menerjemahkan wacana-wacana besar yang berkembang di negara ini. Regulasi yang ditetapkan pemerintah, dan perlu dicatat, pemerintah Indonesia itu selalu paling utama di dalam meratifikasi konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Indonesia selalu yang pertama, termasuk negara yang pertama. Tanpa ragu, Indonesia selalu menandatangani. Apakah itu ICCPR, mulai Duhan dulu ya, Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, ICT, lalu kemudian CEDAW, kemudian Convention tentang Children Rights, semuanya ditandatangani oleh pihak Indonesia, dan bahkan Indonesia telah memiliki undang-undang tentang perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi kita juga sangat tegas memberikan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia. Jadi teman-teman KUA menyerap wacana-wacana yang berkembang di level nasional, di level internasional, dan selamat datang Bu Alisa, matur. Dan kemudian mengkomunikasikannya dengan masyarakat di akar rumput, society at the grassroots. Mereka perlu bahasa yang lugas, bahasa yang dipahami oleh banyak orang. Ini teman-teman KUA sebenarnya kuncinya di situ, menerjemahkan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, keragaman beragama, hak-hak anak ke masyarakat akar rumput itu. Kami sangat beruntung dari program ini sudah ada ribuan penghulu dan penyuluh agama yang mendapatkan manfaat melalui pelatihan-pelatihan dan melalui pendampingan. Sudah ada ribuan. Di Jogja dan sekitar Jawa Tengah sudah semua langsung sejak 2013 itu, tapi juga teman-teman di luar provinsi Jogja dan Jawa Tengah itu banyak juga yang memberikan manfaat, terutama sejak kita mengenal Zoom, platform online. Kita adakan training, pelatihan-pelatihan melalui platform Zoom sehingga bisa menjangkau kawan-kawan KUA dari Aceh sampai Maluku bahkan Papua. Jadi ada ribuan orang yang telah mendapatkan manfaat dari program ini. Ada 6-7 buku yang sudah kita hasilkan, modul dan buku-buku. Kemudian juga laporan-laporan penelitian dan seterusnya. Yang terakhir yang kita kerjakan sejak tahun lalu, ini menarik saya kira. Dan hari ini mendapatkan penguatan melalui seminar ini. Kami melakukan riset seluruh wilayah Indonesia tentang sensitivitas teman-teman KUA, penghulu dan penyuluh terhadap hak-hak anak. Seberapa aware mereka tentang hak-hak anak dan bagaimana menerapkan perspektif hak-hak anak itu di dalam laku keseharian mendampingi masyarakat di akar rumput. Saya bacakan sedikit executive summary dari laporan penelitian kami di 2024 ini dan beberapa quotation yang penting sebagai bahan kita diskusi nanti. Perlindungan terhadap hak anak semestinya menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pembangunan sosial dan hukum di Indonesia. Urgensi perlindungan hak anak ini juga perlu dilakukan oleh kantor urusan agama yang memiliki peran strategis dalam mengkampanyekan KUA ramah anak. Namun dalam kenyataannya kasus pelanggaran hak anak masih marak terjadi di berbagai wilayah di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Anak-anak terus menghadapi berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian yang menghambat tumbuh kembang mereka secara optimal. Pelanggaran terhadap hak anak menjadi masalah serius yang harus segera diselesaikan karena berdampak langsung pada kesejahteraan individu anak, perkembangan sosial, dan masa depan suatu bangsa. Munculnya pelanggaran terhadap hak anak ini salah satunya dipicu oleh adanya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Anak-anak dari keluarga miskin sering dipaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga hak mereka atas pendidikan dan kesehatan terabaikan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan edukasi tentang pentingnya perlindungan terhadap hak anak
ikut andil terhadap terjadinya pelanggaran hak anak. Kenyataan tersebut semakin diperburuk dengan adanya norma dan tradisi yang merugikan anak, praktik perkawinan anak, pekerjaan anak, hukuman fisik terhadap anak, khitan perempuan misalnya. Itu beberapa contoh praktek yang dalam beberapa hal masih dianggap wajar di beberapa komunitas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Agama perlu meningkatkan kapasitas penghulu dan penyuluh agama melalui pelatihan khusus terkait isu hak anak dengan pendekatan berbasis fikih yang dirajut dengan perspektif hak asasi manusia. Misalnya dari riset ini kita tahu bahwa dari 215 penghulu dan penyuluh agama yang disurvei dan diwawancarai di seluruh Indonesia, itu ternyata pendapat mereka tentang perkawinan anak misalnya masih ambivalen. Jadi ada sikap ambivalen para pegawai KUA, penyuluh dan penghulu ini terhadap perkawinan anak. Terkait batas usia minimal perkawinan, terdapat perbedaan pandangan antara konsep akil baligh dalam perspektif fikih dan batas usia 19 tahun dalam aturan hukum negara. Sebanyak 59,5% pegawai KUA memahami akil baligh sebagai kesiapan fisik dan psikologis untuk menikah berdasarkan perspektif agama. Di sisi lain, 98,1% pegawai KUA menerima usia 19 tahun sebagai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dilatar belakangi oleh posisi mereka sebagai aparatur negara yang wajib mengikuti dan menerapkan aturan hukum yang berlaku. Jadi ada semacam ambivalensi di sana. Demikian juga terhadap isu-isu lain yang kami uraikan dengan detail, termasuk khitan perempuan, termasuk tadi yang saya sebutkan misalnya pekerja anak. Semuanya masih ada masalah sebenarnya yang perlu kita perhatikan bersama-sama agar Indonesia benar-benar menjadi negara yang memberikan perlindungan maksimal terhadap hak anak. Isu hak anak ini isu ketiga besar yang kami tangani. Yang pertama dulu adalah religious diversity, keragaman beragama. Fokus dari program ini awalnya keragaman beragama, memastikan bahwa semua warga di Indonesia tanpa kecuali dari latar belakang agama apapun memiliki hak dan kewajiban yang sama dan kedudukan yang sama mendapatkan perlindungan maksimal dari negara. Kemudian kita bergeser kepada isu yang kedua, yaitu kesetaraan gender. Nah, sejak tahun lalu kita menggarap isu perlindungan terhadap hak anak. Jadi ini sekelumit tentang program yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nanti Profesor Nalaisen juga akan menjelaskan bagaimana kolaborasi ini sangat penting. Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari Norwegian Center for Human Rights. Ini program yang longitudinal, sudah berlangsung 12-13 tahun ya, dan insya Allah akan berlangsung lagi di masa-masa yang akan datang. Tentu saja juga dengan dukungan dan endorsement dari kantor wilayah Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam, sehingga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud dan memberikan sedikit kontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan negeri ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber akan berbagi perspektif dan pengetahuan kepada kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.